Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga umat Tuhan yang diberkati pada malam hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nikmati penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mengundang Dia hadir bersama-sama dengan kita, sehingga kita nikmati kemurahan kuasa-Nya hadir sepanjang ibadah kita. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa, nanti Priska akan berdoa buat kita semua, akan memulaikan ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada malam hari ini kami masih bisa beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami berada di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau akan menyertai ibadah ini ya Tuhan. Kini kami akan mulaikan ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dan sertai ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, mengawali ibadah kita malam hari ini ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menikmati sukacita. Mari bersama kita bertepuk tangan memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Segala puji bagi Dia, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Bersorak puji Dia, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama sorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan bersorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sesaat kita akan menikmati berkat firman Tuhan yang mengingatkan ketaatan kita kepada Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 36 oleh hambanya Dewi Indraha. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari melalui satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama mengingatkan kita, Tuhan selidiki hatiku. Apakah hatiku masih di dalam kebenaran, kesukaan-Mu Tuhan? Di dalam kami tetap mengasihi-Mu, tetap setia, tetap taatakan firman Tuhan. Mari bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari bersama kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Allah pada malam hari ini yang akan memberkati kita semua di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36, saya akan baca bagi kita semua. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atas dia. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan berikan tema perenungan kita adalah pentingnya sebuah ketaatan. Ya. Pentingnya sebuah ketaatan. Taat itu berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Tunduk atau patuh pada saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan ketaatan secara manusia ya tidaklah gampang ya. Tapi apabila kita itu melakukannya tanpa harus banyak bertanya, tanpa harus banyak berpikir, tinggal nurut saja, melakukan saja, taat itu tidaklah sulit ya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia memang kita merasa bahwa taat itu begitu berat ya, begitu sakit untuk dilakukan. Karena di luar dari apa yang kita mau, di luar apa yang kita inginkan, di luar kemampuan kita secara manusia, mungkin kita lebih memilih untuk ketenangan diri kita, untuk kesenangan diri kita, sedangkan kita dituntut untuk melakukan di luar apa yang kita mau kerjakan. Itulah sebuah ketaatan, harus tunduk pada otoritas. Dan juga ketaatan adalah sebuah pilihan untuk memilih apa yang benar, bukan apa yang diinginkan oleh daging kita. Tapi kadangkala seringkali membuat hidup kita gagal untuk hidup di dalam ketaatan. Ya. Ada hal-hal yang membuat kita gagal untuk menjadi seorang pribadi yang taat kepada Tuhan ya, yang taat untuk menuruti apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan, menjadi seorang pribadi yang taat ya. Karena seringkali kita menginginkan atau menuruti apa yang menjadi keinginan hati kita, bahkan juga pikiran kita. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 firman Tuhan bagian B berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Kadang-kadang kita menjadikan ini sebuah alasan ketika kita dituntut untuk melakukan sebuah ketaatan. Ya, roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga untuk aku 1 jam saja? Dan firman Tuhan berkata tetaplah berdoa ya, tetap berdoa. Tetapi karena murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka ngantuk ya, dan akhirnya mereka tertidur. Dan firman Tuhan berkata bagi mereka, kepada murid-muridnya, roh memang penurut tapi daging lemah. Dan menjadi penguatan kita pada malam hari ini untuk kita tidak boleh berlarut dalam keinginan kelemahan-kelemahan daging kita. Tetapi mari kita lawan untuk kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Jangan kita terus-terus ikut keinginan daging kita. Karena kalau kita terus-terus ikut keinginan daging kita, kita akan jatuh. Tapi pada malam hari ini mengajar kita kembali untuk kita tetap menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan ya. Kenapa kita harus hidup di dalam ketaatannya? Jadi pertanyaannya, nah kalau begitu kenapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Kita sudah tahu bersamanya betapa pentingnya sebuah ketaatan dalam hidup kita. Hal yang pertama yang saya dapat bagikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini, kenapa kita harus hidup taat adalah karena ketaatan merupakan bukti kasih kita kepada Tuhannya. Karena ketaatan kita merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan, karena itu adalah
perintah Tuhan untuk kita lakukan adalah taat. Dan merupakan tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, mari kita juga menjadi pribadi yang tunduk pada otoritas Allah, yang selalu taat pada perintah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21, saya akan baca ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21, firman Tuhan di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kenapa kita dituntut untuk taat? Kenapa kita harus hidup taat? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mengajar kita, karena taat sekali lagi merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan menuruti segala firmanku, perintahku, dan memegang segala perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ada perintah-perintah yang harus kita kerjakan, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan, yang harus kita taati sebagai jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kita harus melakukan ketaatan pada malam hari ini, harus taat pada perintah Tuhan. Karena apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sebagai perintah Tuhan dalam hidup kita pada malam hari ini adalah, perintah Tuhan adalah supaya kita percaya di dalam Kristus Yesus dan supaya kita saling mengasihi sama seperti Kristus, ya. Itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan juga untuk kita tetap tinggal di dalam kasih, ya. Kasih tidak hanyalah sekedar kata-kata, tapi kasih harus dibuktikan, ya. Sebagaimana Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya, kasihnya kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, betapa Tuhan mengasihi kita, ya. Demikian juga kita harus lakukan, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama manusia. Dan hal yang kedua, kenapa kita harus hidup di dalam ketaatan, ya? Hal yang kedua, karena ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22, saya akan baca. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di sana ada kata berkenan. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, firman Tuhan berkata apa saja yang kamu minta akan diberikannya kepadamu, ya. Akan diberikannya, engkau akan memperoleh semua apa yang engkau minta, asal kita menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Karena ketika kita taat, kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak di rumah menjadi anak yang dengar-dengaran, taat, ya, pasti kalau dia minta sesuatu dengan cepat kita meresponnya, menanggapinya dan memberikan apa yang dia mau. Karena kenapa? Kita melihat bahwa anak kita ini baik, dia taat, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi jemaat-jemaat yang taat, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, ini adalah janji firman Tuhan, apapun yang engkau minta di dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Karena kenapa? Karena engkau telah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan juga telah hidup sebagai jemaat yang taat kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam ketaatan adalah karena ketaatan menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Maaf, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah kenapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Karena ketaatan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Orang yang taat, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sebagai
Kalau contohnya Bapak Ibu punya karyawan ya, punya bawahan, kalau bawahan itu selalu taat, kalau dia disuruh dia rajin, dia baik, pastinya Bapak Ibu berkenan ya kepada bawahan tersebut ya, kepada karyawan tersebut. Dan juga ketaatan ini di poin yang ketiga ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Pastinya kalau karyawan kita itu taat, kita akan dekat dan bahkan kita bisa percaya kepadanya ya. Di ayat kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-15, 145 ayat yang ke-18 firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18 firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ini adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menjadi pribadi yang taat, kita akan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan ya. Semakin dekat kepada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Setiap orang yang taat, yang berseru-seru kepada Tuhan ya, di dalam kesetiaannya Tuhan akan dekat dengan mereka. Ini adalah kerinduan kita bersama ketika kita menjadi pribadi yang taat, yang telah melakukan firman Tuhan. Ya, kita akan terus makin hari dan semakin dekat dengan Tuhan ya. Pastinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan rindu dekat dengan Tuhan. Untuk itu jadilah pribadi-pribadi jemaat yang taat akan setiap perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Ada contoh Alkitab yaitu Abraham ya, sangat terkenal. Pribadi Abraham ini dia adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Bahkan firman Tuhan berkata dia dipanggil sebagai bapa orang beriman. Karena kenapa? Karena dia adalah seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 firman Tuhan, karena iman Abraham taat ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, firman Tuhan berkata karena iman Abraham taat ya. Dengan iman dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada Abraham? Perintah Tuhan kepada Abraham adalah pergilah ya dari sana saudaramu, keluarlah dari negerimu ya. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham ini adalah seorang pribadi tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Dia tidak bertanya, Tuhan aku mau kemana? Ya, dia tidak mengelak dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, atau dia berargumen dulu dengan Tuhan. Tuhan, kalau contohnya saya keluar dari sini, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak saudara, terus bagaimana ke depannya? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan taat Abraham melangkah. Dia melangkah, ya. Dia tidak pernah ragu akan setiap perintah Tuhan, ya. Dia terus melangkah untuk mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan, masuk dalam perjanjian Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Untuk itu pada malam hari ini mari kita belajar dari pribadi ini, untuk kita tidak perlu banyak protes ketika Tuhan kita menyuruh untuk melakukan sesuatu, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan. Jadilah seperti Abraham, tidak pernah protes dengan Tuhan ketika Tuhan suruh keluar meninggalkan negerinya, pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, ke negeri di mana dia tidak tahu seperti apa gambaran negeri yang ditunjukkan Tuhan itu, tapi dengan iman dia terus melangkah, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita terus berjalan dengan Tuhan tanpa harus banyak bertanya, protes, berargumen dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah kita hingga kita sampai pada tujuan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat ada akibat daripada ketidaktaatannya. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, ketika kita tidak taat pada otoritas, ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, apa yang Tuhan gariskan dalam hidup kita, apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, kita tidak taat, kita mengelak dari semua itu. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19a saya akan baca. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Hanya gara-gara satu orang yang berbuat dosa, maka semua orang yang ada di muka bumi ini mereka disebut orang berdosa. Siapa dia? Dia adalah Adam ya.
Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Tuhan memerintahkan mereka, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman ini. Tetapi mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan ya. Karena ketika digoda oleh ular, ular itu berkata, nanti setelah kamu memakan buah ini kamu akan sama seperti Allah. Ya. Ada sebuah pilihan yang diperhadapkan kepada mereka pada waktu itu. Mereka lebih menuruti perkataan si penggoda atau si ular itu, atau mereka taat kepada Tuhan. Tetapi karena mereka lebih memilih untuk menuruti perkataan si penggoda itu, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan apa akibat ketika mereka telah jatuh dalam dosa? Mereka diusir dari Taman Eden, dan juga dampaknya bagi kita sampai hari ini kita disebut orang-orang berdosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita kembali. Supaya kita ditebus kembali. Supaya kita diangkat kembali menjadi anaknya. Nah, itu hal pertama akibat dari ketidaktaatannya. Dan hal yang kedua di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8 saya akan baca. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Tuhan, menaati Injil Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa mereka akan mendapat pembalasan ya bagi orang-orang yang tidak mau taat pada Injil ya. Apa perintah Injil dalam hidup kita? Yaitu untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk kita tetap mengasihi, untuk kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama manusia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjauhi segala larangan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apabila kita tidak menuruti perintah Tuhan, ya, maka pembalasan Tuhan atas mereka yang tidak menuruti Injil. Tapi saya yakin dan percaya semua jemaat-jemaat yang ada pada malam hari ini menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8 saya akan baca. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakannya firman Tuhan. Mereka tersandung ya. Tersandung artinya jatuh. Nah, ketika kita tidak taat ya, maka kita tersandung. Ketika kita tidak taat, maka kita jatuh ya. Seperti anak kecil, kita sebagai orang tua sudah tahu kalau anak itu lari-lari ke sana kemari ada bahaya bisa jatuh ya. Jangan kamu lari-lari nanti kamu jatuh. Tapi anak ini karena dia tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh ibunya, dia terus lari. Dan apa akibatnya? Anak ini jatuh ya. Anak ini jatuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memerintahkan kita untuk kita tetap taat pada perintah Tuhan ya. Jangan ikuti apa yang menjadi keinginan pribadimu, jangan ikuti apa yang menjadi keinginan dagingmu. Nanti jatuh. Puji Tuhan. Untuk itu kita belajar ya pada malam hari ini untuk tetap hidup di dalam ketaatannya. Karena ketaatan sekali lagi membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa kita semakin mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Menjadi kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, hiduplah sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan. Ketaatan bukanlah sebuah pilihan, tapi ketaatan adalah keharusan untuk kita lakukan pada malam hari ini. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak membawa apapun juga
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari jemaat, katakan pujian ini membawa ketaatan kita kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa mengakhiri ibadah kita malam ini. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami tetap taat kepada Tuhan. Karena anugerah yang besar Tuhan sudah berikan atas kami. Sehingga sepanjang perjalanan kami Tuhan, walaupun ada persoalan masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dan Tuhan memampukan kami selalu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa-Mu memulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang sakit Tuhan kuasa bilur-Mu menjamah di dalam nama Yesus, haleluya. Bahkan Tuhan bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu bagi sidang jemaat-Mu, bagi umat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemik ini. Banyak yang tidak dapat bekerja lagi, banyak yang mengalami kesulitan dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau Allah sumber berkat, kiranya membukakan pintu-pintu berkat Tuhan, bahwa Engkau Allah juga sanggup memelihara umat Tuhan menurut kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, agar semuanya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih biarlah damai sejahtera dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga senantiasa kami dimampukan untuk tetap dekat dan melekat kepada Tuhan, bahkan setia selalu sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, tadahkanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua, dan kuasa penyertaan Allah Roh Kudus berlimpah atas kita semua.
Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Turunlah berkat Tuhan atas usaha dagang dan pekerjaanmu. Turunlah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan dan pendidikanmu. Dan turunlah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah baik jasmani dan rohani mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.